Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Pujiati dengan NIM 2003581 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, politis, dan sosiologis, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya pengembangan iptek melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang salah satu contohnya yaitu Soekarno pada Kuliah Umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada tanggal 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2006 Pancasila sebagai blueprint rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Materi yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Salah satu contoh penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Nilai ketuhanan pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar yang memiliki martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Pada nilai kemanusiaan, dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Materi selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pada Orde Lama, yang pertama Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu pada pidato Soekarno di UGM pada tanggal 19 September 1951. Yang kedua yaitu pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962 mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Baru, Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Pada era reformasi yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan Masyarakat Ilmiah pada tanggal 20 Januari 2010 di Serpong. Yang kedua yaitu Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Materi yang selanjutnya yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Materi yang terakhir yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.